berada di Desa Silawan bersama Ibu Profesor dari Politeknik Kupang, dan ini penyedia pemborong yang membangun rumah pakan ternak yang saat ini kita berdiri di depan rumahnya. Ini adalah dana dari DAK, terdiri dari bangunan fisik dan ada mesin-mesin di dalamnya. Belum beroperasi bangunan ini dan mesin ini karena masih menunggu beberapa infrastruktur penunjang seperti listrik dan lain-lain yang sementara akan diinstalasi di sini ya. Mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ke depan pabrik ini sudah bisa berfungsi dan menjadi salah satu sumber pakan, bahan baku pakan atau bahan pakan ternak. Ya, untuk apa saja? Untuk ayam bisa, unggas, babi bisa, ya, sapi bisa juga. Bisa. Nah, secara teknis akan dijelaskan oleh Ibu Profesor, menghimbau kepada masyarakat, para petani untuk menyiapkan atau menanam jagung sebanyak-banyaknya sesuai dengan kapasitas ini. Yang kedua, kita coba lihat lahan-lahan pemerintah punya di mana yang belum berproduksi, lahan-lahan masyarakat, kita akan koordinasi untuk penanaman jagung untuk suplai pakan di sini. Saya kira itu akan kita tingkatkan ya. Jadi di samping bahan baku jagung, tentu konsentrat protein yang tadi Ibu Profesor sampaikan. Jadi nanti kita akan duduk bersama ya, melakukan perencanaan yang baik, karena tidak hanya di situ saja, manajemen ini perusahaan juga menjadi baik, pakan, bahan baku dan lain-lainnya sampai pemasaran marketingnya. Jadi tunggu saja, nanti kita akan tindak lanjuti dalam waktu dekat dengan berbagai masukan dari para ahli, para teknokrat dan lain-lain di sini, dan kita tentukan struktur organisasinya di sini, orangnya masuk dan kita beroperasi ya. Jadi kita akan lakukan itu dalam waktu dekat. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Profesor Katoche Lucianale dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Saya dosen di jurusan peternakan, program studi teknologi pakan ternak. Nah, keterlibatan saya di dalam pembangunan rumah produksi pakan ayam ini atas undangan dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dan juga dari Disperindak Kabupaten Belu. Jadi kami ada tim yang diminta lebih dahulu untuk merancang gedung ini beserta semua peralatan yang ada di dalamnya. Jadi kami membuat rancangan berupa gambaran dari pabrik ini beserta alat-alat apa saja yang diperlukan. Nah, selanjutnya apa yang kami susun dalam bentuk proposal kami serahkan kepada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dan juga kepada Disperindak untuk ditindaklanjuti dan didanai melalui dana alokasi khusus ya. Jadi anggaran yang sudah ada ini lalu diteruskan dilaksanakan oleh Disperindak untuk pembangunan fisik dan berupa gedung dan peralatan yang ada. Jadi gedung ini terdiri dari gedung pabrik, gedung kita sebut sebagai rumah pakan ya, karena skala produksinya itu tidak banyak ya, kurang dari 5 ton per hari. Ya, jadi memang skala mini. Kemudian selain bangunan ini kan terdiri dari ruang produksi di bagian tengah. Kemudian di sebelah sayap kanan situ adalah tempat penyimpanan bahan baku. Di sebelah kiri adalah tempat penyimpanan pakan komplit. Kemudian gedung yang ada di samping kiri itu adalah gedung laboratorium dan kantor. Sedangkan gedung-gedung yang ada di sebelah kanan adalah untuk UMKM. Yang ada di belakang itu adalah kandang-kandang ayam yang akan ditujukan untuk uji coba pakan sebelum kita melakukan pendaftaran pakan untuk dapat sertifikasi mutu pakan agar bisa didistribusikan, dikomersialisasikan. Kemudian kita juga melihat ada solar dome dryer, beberapa alat di luar itu untuk pengeringan bahan baku untuk menjamin mutu bahan baku, terutama biji-bijian jagung yang akan dipergunakan sebagai bahan baku sumber energi. Nah, rancangannya mesin-mesin yang ada di dalam, terutama mesin utama itu mesin produksi pellet line mill ini, itu dengan kapasitas 0,5 ton per jam. Ya, nah mesin yang ada di sini bukan hanya bisa memproduksi pakan untuk ayam, tetapi juga bisa untuk babi, ya, bisa juga nanti untuk pakan sapi. Tetapi kalau untuk pakan yang lain yang membutuhkan ukuran lebih besar, kita bisa membeli juga
die atau cetakan sesuai dengan ukuran pelet. Tapi kalau kita mau pakai ukuran pelet yang ada untuk ayam juga bisa saja kita berikan untuk ternak babi. Nah, mengenai bahan-bahan baku yang akan digunakan itu lebih banyak ditekankan oleh kementerian itu menggunakan bahan-bahan baku lokal. Jadi dalam pelatihan non fisik kemarin saya sudah sampaikan bagaimana penyediaan bahan baku untuk pabrik ini, yaitu masyarakat di sini yang tujuan peningkatan ekonomi mereka itu bisa ditingkatkan dengan melalui menjadi supplier bahan baku bagi pabrik. Jadi misalnya jagung harus diproduksi bagaimana jagung yang sesuai dengan persyaratan mutu. Kemudian misalnya di sini ada kacang kedelai tapi kecil-kecil, kalau ditolak oleh pedagang tahu bisa pakai untuk di sini di pabrik pakan. Jadi tetap petani itu menanam kedelai untuk tujuannya di sini, tetapi sebelum digunakan sebagai bahan baku dia harus melalui satu pengolahan karena mengandung anti nutrisi, anti tripsin. Kalau kita tidak olah dengan metode pemanasan, ketika kita pakai di dalam formulasi maka ayam tidak akan bertumbuh dengan baik. Nah, jadi saya sudah mengajarkan bagaimana teknik pembuatan di sini, mengajarkan masyarakat untuk membuat atau menyediakan bahan baku misalnya dari tepung daun kelor, tepung daun turi, atau kita bisa gunakan tepung keong yang ada dan menggunakan limestone mungkin yang ada, bisa di Jawa, bisa diimpor ke sini ya. Ya, saya berterima kasih kepada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, juga kepada Disperindak Belu dan Bapak Bupati, kepala daerah di sini atas kepercayaan yang diberikan kepada kami Politeknik Pertanian Negeri Kupang untuk bersama-sama membangun masyarakat yang ada di sini, membangun ekonomi yang ada di sini. Saya berharap pabrik ini tidak berhenti sampai di pendirian, tetapi bisa beroperasi untuk selama-lamanya, sehingga Inpres nomor 1 tahun 2021 itu bisa tercapai. Presiden punya harapan peningkatan ekonomi masyarakat di Kota Makassar.